Terus apalagi misi yang terakhir? Kita pulangkan dia dengan selamat Dan memberikan rekornya di menang apa di kalah? pasti dikalah lah ngapain. Abis Beyond 6. Abang seberapa pede menang nanti? Saat ini 98%. 2%-nya kemana? Nanti kita ukir di mukanya. Ronald Siaan melawan Putra Abdullah. Main event di ujung puncak. Ini pasti ada KO. Kalau nggak dia yang KO, Putri yang KO. Jadi kalau nggak Putra yang KO, Putri yang KO. Yeah. Let's go baby, come to papa Putri. Come on. And now, fighting out of the red corner, weighing 61 kilogram, standing 173 centimeters. He is one of few fighters that go to road to UFC. He is having an undefeated record in Indonesian MMA, representing Pekanbaru, Indonesia, Ronald Nagasakti Siaan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Kita baru pertama kali ngelihat Ronald Siaan pakai baju koko ya. Assalamualaikum. Ini baju koko, ini juga baju koko. Koko Selos. Asik. Gimana perasaannya habis pertandingan Beyond Wetness kemarin, Bang? Wah, bangga banget ya. Perdana ikut di Beyond langsung dapat MVF. Siap. MVF. Masih ada yang grade atasnya lagi tuh, Bang. Apalagi? Ada MVP Silver, ada MVP Gold. Kenapa nggak gold kemarin? Harus finish. Jadi syaratnya MVP itu most valuable performance itu harus finish. Finish KO gitu? Ya harus KO, harus stoppage gitu. Oh, tau gini kemarin saya KO-in dia. Jadi kalau misalkan MVP Silver tuh dapatnya 30, MVP Gold dapatnya 50. Nanti saya Putra Bangun candi. Bangun candi ya. Ntar dulu ya. Ya dah, tadi sampai mana ya? Sampai MV. Oh MVF, iya. Tadi ngomongin Putra katanya mau jadi bikin Putra bikin supaya abang dapat MVP gitu. Putra. Oh siapa Putra ya? Siapa Putra? Ah itu dia tuh siapa Putra? Putri. Ih Putri. Namanya udah ganti emang. Kan udah saya bilang sejak dia akan bertemu dengan Ronald Siaan, dia akan menjadi Putri. Kenapa yakin banget? Yakin dong. Karena kita fighter Indonesia harus yakin. Ish. Wis, Dia tuh masa? yang namanya Putri udah ada loh di keluarga dia. Putri Rania namanya. Wah, berarti 2 dong nanti. Ada 2. Jadi yang pertama Nidal. Yang kedua itu namanya Bang Jordan gue nama siapa ya? Muhammad. Berarti yang ketiga Putri, yang keempat Putri juga. Putri Abdullah. Putri Abdullah. Yang ketiga Putri Rania. Ah, Putri Arania. Terus jadi tapi kemarin jujur MVF tuh nggak nyangka dapat MVF. Gak nyangka banget ya karena permainan saya kemarin tuh menurut saya jelek banget dan itu bukan teknik saya sekali. Mungkin bisa ditonton beberapa event saya sebelumnya. Aslinya mestinya gimana? Kalau diartikulasikan dengan kata-kata. Ya yang pastinya lebih cantik cara main saya. Walaupun memang rata-rata brutal. Tapi cantik, tekniknya bagus banget. Ya kemarin tuh jujur aja kemarin tuh saya nonton aja. Teknik saya kok jelek sekali ya. Gak seperti saya tanding biasanya. Kira-kira faktor apa tuh yang bikin begitu? Ya karena persiapan sih sebenarnya. Persiapan. Kalau sekarang lebih matang dong. Oh mateng kali. Mateng pokoknya. Yang bikin pukulan apa atau tendangan apa atau jurus apa yang bikin Putra jadi Putri? Jurus naga sakti. Jadi jurus naga sakti begini. Jurus naga sakti ngapain? Naga begini. Oh iya. Meliuk-liuk. Meliuk-liuk, menguasain ring, taklukkan Putri. Tapi memang banyak nih soal Putra Abdullah. Saya boleh ngomong Putra apa harus Boleh. Putri juga? Saya pulang nih. Udah gede ngambekan. Tenang. Putri Abdullah. Maaf ya Put ya. Jadi dia bukan cuman putranya doang diganti. Dia kan nama julukannya Prince. Prince. Iya. Princess. Princess.
Princess. Cocok sih, Cocok. Kenapa? Tapi bukannya pengertiannya itu kalau putri itu kan berarti cantik. Mungkin nggak permainannya dia nanti cantik? Menurut saya sih cantik, tapi lebih cantik saya. Permainannya. Kalau untuk muka ya lebih cocok lah dia cantik sih. Oh gitu. Ya, kita tahu lah muka dia apalagi kemarin. Apa itu sih? Apa sih? Gak paham saya itu. Oh gitu. Oh dia skincare. Iya, dia dibanding saya yang deng digebuk-gebukin ya beda lah. Kalau soal cantik dia lah menangnya. Lebih. Iya. Tapi kalau untuk cantik permainan di ring nanti Ronald. Tapi seperti yang kita tahu seorang Ronald Siaan ini ternyata kidal ya. Itu kidal dari lahir apa dikidalin? Kadal. Kadal, kanan dikidalin. Benar. Kanan dikidalin. Saya itu hanya untuk fight aja saya kidal. Makan pakai tangan kanan. Nulis pakai tangan kanan. Semuanya kan, hanya saat fight aja saya sapau. Cebok? Kiri. Mercep praktekin. Hah? Kiri dong. Oh iya, tapi kenapa fightnya pakai tangan kiri? Karena di kungfu kan, kuda-kuda sapau itu lebih sering dilakukan, jadi ujungnya terbiasa saya dengan Kungfu tuh teknik dasarnya apa aja sih bang? ya seperti biasanya bela diri lain ya, seperti Jab, straight, jab strike juga, kick, low kick, high kick, back spinning. Hanya mereka lebih seni gerakannya. ya. Pernah lihat Bruce Lee nggak? Pernah. Nah, itu adik saya. Oh Bruce Lee. Bruce Lee Siaan. Bruce Lee Sihaan. Adik saya. Bruce Lee Sihaan. Ada Sihaannya di belakang. Kandung itu Bruce Lee. Tapi kalau Bruce Lee asli ya itu suhu itu. Beneran punya adik namanya Bruce Lee bang. Enggak kan? Takutnya beneran. Karena nama orang Batak itu unik-unik bang. Apa? Longgur? Hah longgur artinya? Enggak kan nama orang Batak katanya longgur. Temanku yang sepantar ada yang namanya Bangun. Bangun tidur. Ya mungkin nggak ngerti kan biasanya tergantung apa yang dilihat pertama kali kan. Iya, kalau Bruce Lee itu ya ada tetangga sih. Oh. Tapi kan saya panggil dia adik juga. Oh, tetangga beneran namanya Bruce Lee. Iya. Tulisannya Bruce Bruce. Bruce Lee. Lee. Iya. Siahaan. Ngomong-ngomong Lee. Ada juga yang satu marga tuh. Ya. Maeli sama Yermili. Oh, Yeremili. Yermili. Ada percikan-percikan kayaknya kelas kan jauh bos. Beda 10 kilo. Kelas beda 10 kilo loh. Ada percikan apa sih? Mungkin dia harus naik kelas sih. Oh, jauh dong 10 kilo. Tapi lihat bacotnya saya yakin dia berani. Oh gitu. Tapi menurut Abang Yermili seorang fighter yang apa? Cukup bagus bacotnya. Menjual. Menjual. Fighternya juga fight-nya juga cukup bagus. Bagus KO-nya. Oh gantian. Ya. Bagus KO-nya. Bagus KO-nya karena kemarin KO-nya bagus banget saya lihat. Oh gitu ya. Ya. Bener-bener dia lagi dominasi, Di KO. kecolongan bersih begini matanya ke belakang gitu ya. Ya dia sangat beruntung KO-nya begitu sih menurut saya. Mestinya bisa lebih parah lagi. Parah lagi. Kak, gimana lebih parah dari itu tuh gimana gitu? Oh ya, kalau saya lihat sih itu atau ini gigi sampingnya copot lah sebelah itu. Gigi samping. Saya ngomong seperti dendam banget sama dia. Soalnya Iya ada apa emangnya? nggak tahu itu Jeremy itu senggol-senggol saya tuh. Senggolnya gimana waktu itu? Wah banyak bacot lah. Jadi to be exact ya, sampai gua save ini videonya. Dari Soekarno Hatta, mereka kan promotion week di daerah Bekasi. Fahri dan juga Sunggokong nih pergilah naik taksi airport. Kebetulan Bisa pula. nama supirnya Ronald Siaan. Iya. Terus ring name-nya apa Pak? Cacing Sakti saya. Dulu saya naga. Itu kocak itu kok bisa gitu kebetulan. Saya kira itu ngarang-ngarang namanya dia kan. Ngarang-ngarang. Setelah saya cek bener Ronald Siaan. Saudara itu berarti ya. Bisa jadi tulangnya loh. Aduh, aku nggak berani ngomong iya sih. Tapi kan semarga bang. Itu makanya saya juga mau saya bantah. Saya yang salah, saya dosa.
Saya iyakan aja lah. Om. Om. Tapi saya nggak kenal. Dan jujur saya juga shock dengar nama dan marga ada yang sama. Dan Bang. Yang fighter aja Ronald Siaan ada 2. Satu ada D-nya. Yang satu lahir di dunia One Piece. Ronald D. Siaan. Yang ini lahir di Konoha. Ronald Siaan. Gak ada D-nya. Gak ada D-nya. Aduh, saya udah 3 berarti sekarang ini. Apanya? Ronald Siaan ini. Tinggi apanya bang? 3, satu supir Iya, driver. supir taksi airport. Satu kelas 70, satu kelas 61. Makanya 3, satu lagi pasti ada. Coba muncul loh yang punya nama sama. Kita kumpulin. Saya yakin 1000% Ada. yang namanya Ronald Siaan. Di penabur aja ada 4 kali bang. Pasaran ini. Iya, Ronald Siaan. Satu Siaan marga yang cukup common ya. Banyak Siaan, Simanjuntak, Huta Galung, Huta Gaul, Purba banyak di sini. Pura-pura Batak. Iya, jadi Ronald Siaan. Jadi nama cuma Ronald Siaan aja bang? Ya Ronald Siaan. Oke. Kungfu Perguruan Naga Sakti. Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia. PKNSI. Yang bawa nama Naga Sakti abang doang apa banyak yang lain lagi juga? Untuk fighter saat ini saya sendiri. Ring name. Tapi untuk yang di luar saya mungkin belum terpublik ya. Saya rasa banyak. Tapi untuk saat ini masih saya sendiri. Berarti kalau Naga Sakti itu perguruan di daerah mana sih bang? Perguruan Kungfu Naga Sakti itu dasarnya dari Kungfu dari China. Baru dikembangkan di Indonesia yaitu di Toba. Oh di Medan. Siap. Berarti kungfu itu dia kalau pas lagi diadu apakah kayak silat? Kalau silat kan seni, Ya. lebih eksplosif. Kayak kalau di karate kata. Ya. Kungfu tuh kayak gimana ya bang? Ada komitenya? Ada jurusnya juga. Kita jurus ya. Jurus. Bilangnya jurus ya? Jurus ya. Jadi kalau untuk di fightnya ya tidak jauh beda seperti silat. Tapi ini lebih ke Gak boleh pukul kepala berarti? Tidak boleh pukul kepala. Tapi kalau tendang Boleh tendang boleh. Tapi kalau untuk telak mukul tidak boleh. Dan kita fightnya tidak pakai pelindung. Langsung ya seperti pro. Namun kalau di pro kan pakai sarung tinju ya. Kalau di kungfu tidak ada pakai sarung tinju, langsung fight. Lebih keras dong ya? Oh, harusnya lebih keras. Makanya saya keras. Top 3 fighter terkeras of all time menurut abang di seluruh dunia ya. Boleh dari tinju, boleh dari MMA, boleh dari kickboxing. Satu Muhammad Ali ya. Satu Muhammad Ali. Langsung satu. Semua langsung satu. 3 dulu bos. Aturan dari 3 terus bilang nomor 1 mencengangkan. Baru kalau langsung 1 selesai udah. Next question. Nomor 3 dulu, nomor 3. Ya, nomor 3 ini agak berat untuk diucapkan sebenarnya. Karena dia jarang muncul. Tapi dia selalu ada di mana-mana. Hah? Coba tebak siapa? Siapa? Jarang muncul tapi selalu ada di mana-mana. Iya. Yunus Nurmagomedov. Gak ngerti di mana apa ya? Ya gimana? Ini orang ini jarang muncul tapi selalu ada di mana-mana. Oh teka-teki. Berpikir dulu. Ya. Apa ya? Berpikir secara logika. Coba dipikirkan secara logika. Jarang muncul tapi ada di mana-mana. Krik. Ya jangan gituin. Bang susah bang. Nyerah. Saya sebut aja ya. Iya. Ya ini yang di depan kalian sekarang ini. Masa gua nomor 3 seluruh dunia. Bahasa apa? Seluruh dunia. Kayaknya enggak. Gila. Berarti siapapun yang gak disebut di nomor 2 dan kan nomor 1 udah jelas. Tapi nanti gua pura-pura kaget. Nomor 2 itu semuanya selain itu di bawah gua. Udah layaknya gua sombong sekarang. Lanjut bang. Pokoknya Udah gua terima botak terkuat di dunia loh. Di bumi. Bener. Bayangin siapa lagi bisa ngimbangin botaknya. Botaknya ya. Botaknya. Iya. Oke, diterima. Nomor 3, nomor 2. Untuk nomor 2 saat ini untuk saya pribadi ya McGregor. Oh. Sama berarti sama Bang JK juga. Nomor 1 siapa ya nomor 1?
Siapa ya? Kasih tau gak ya? Aduh. Masa Putri? Putri di atas McGregor. Enggak masuk lah. Nggak masuk. Nggak masuk sama Dia nomor 1? Kasih tau gak ya? Tahu lah kan ditanya. Kasih tau gak ya? Dia jangan pelit lah bang. Oh ya, seperti tadi yang saya bilang. Siapa ya? Nomor 1. Nomor 3 dulu lah. Jangan langsung. Aduh. Oke, langsung biar cepet biar lanjut ya kan. Iya. Soalnya udah nggak sabar saya nih. Muhammad Ali yang pasti. Terkejut ya? Terkejut lah bang. Nomor 1 kan mencengangkan. Kenapa kalau McGregor kira-kira kenapa bang? McGregor dan Muhammad Ali lah. Muhammad Ali tuh memiliki jiwa petarung di dalam dan di luar ring itu sangat bagus, patut banget untuk dicontoh sih. Ya dia kemanusiaannya bagus banget, gaya tarungnya juga bagus banget, motivasinya untuk ke generasi juga bagus. Sampai sekarang ya masih Sampai nyampe. sekarang, walaupun dia sudah almarhum tapi tetap dikenang. Conor McGregor. Conor McGregor ya fight-nya sebelum fight dan fight-nya sangat menjual. Ya saya sangat fans sama adik saya itu. Conor McGregor. Bruce Lee, Conor McGregor. Kakaknya penuh nih. Enggak, orang sensus takut. Orang sensus bukan takut bos ya, takut ke rumah Ronald Sian. Ronald Sian ada. Conor McGregor. Siapa lagi tadi? Bruce Lee Sian. Datang berlima balik sendiri. Conor McGregor, iya. Kenapa ya? Dipukuli. Iya, disuruh. Oh, tapi enak di keluarga teman sparring langsung banyak. Punya nama lah ya. Bang, tapi ngomong-ngomong dari tadi banyak ngomong, aus gak sih? Iya. Sebenarnya tadi saya udah lirik ini untuk diminum atau dipajang aja nih. Diminum. Nah, coba boleh diminum. Minum dong. Ini enak banget nih bang. Kopi kenangan Indonesiano less sugar. Wih, bagus dong untuk atlet. No Bagus, sugar. kopi hitam, Iya. less sugar. Jadi dia itu pokoknya gulanya kurang lah daripada yang lain gitu. Jadi rendah gula, pas lah buat ningkatin energi kita. Wih, jangan minum. Tos dulu. Oh, itu ini nih kopi kesukaan gua. Kopi kenangan Indonesiano less sugar. Kopinya strong, cocok banget buat tambah energi. Terus sekarang isinya lebih banyak. Dan harganya cuma 7.000. Buruan kalian beli di minimarket dan supermarket terdekat. Kopi sayang. Mantap. Ngeri kali ya. Meledak. Tapi hampir semua orang Batak yang aku lihat ngopi begitu semua. Itu biar apa ya bang ya? Biar dapet gitu loh ekspresinya. Ekspresinya. Coba, yang coba, penting coba. ekspresinya. Ekspresinya. Coba. Salah. Gini. Udah siap jadi BA nih dia nih. Wah. Itu kalau apa tuh, Pak? Kurang ya? Kurang. Leher. Mike Tyson peekaboo. Kok ngeliat lu pada begini semua ya? Bagus sih. Asik. Nih bang, coba kita sekarang breakdown satu-satu dulu Beyond Madness kemarin lawan Fahri. Ya. Fahri Alamsyah. Menurut abang Fahri Alamsyah tuh fighter yang kayak gimana setelah udah ketemu? Ini mau serius nih. Oke. Serius. Jadi gini, Fahri itu fighter yang keras ya. Dia keras. Saya juga tidak tahu kemarin. Sekeras itu? Kemarin itu fightnya begitu dan terkejutnya saya itu powernya terlalu besar gitu loh. Sampai sekarang masih sakit ini. Jujur aja saya. Masih sakit ini. Waduh. Pas nahan tendangan dia ya? Dan dia maju terus ya bang? Dan dia maju terus. Dan dia elbow tajam. Nah, hanya pintarnya Ronald. Tapi IQ saya katanya. Tenang, nanti tugas saya buat nanya itu. Udah, jelasin. Fahri dulu. Kalem bos. Kan saya bilang pintarnya Ronald. Tiba-tiba saya ingat. Oh, tapi IQ saya kan. Tapi udah.
Nanti tolong tanyakan ya. Iya. Saya tenang, kalau. Iya. Jadi pertama main tuh saya namanya seorang pro ya, membaca cara permainan lawan, bagaimana teknik dia. Pertama saya coba saya rasain nih kicknya. Saya tahu dia mau kick. Saya coba sekali, saya mundur 1 langkah. Wah, besar banget powernya ini saya bilang. Lama-lama saya berpikir nih, Akio lagi nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. saya sambil fight, kalau saya begini terus bisa cedera dan dia semakin percaya diri untuk mengeluarkan teknik-tekniknya kalau saya di-press sama dia. Ya udahlah. Saya harus berani masuk dan saya harus adu boxing. Karena saya tahu kalau saya dekat dia pasti main elbow. Nah, karena saya lihat permainan dia sebelum-sebelumnya, dia elbow dan kick dan knee. Oke, saya punya 2 tangan, kenapa nggak saya manfaatkan gitu loh. Iya. Nah, itulah pas dia kick saya jab, saya strike, saya keluar jab, gitu-gitu aja. Keren. Tapi buat kalian yang nggak tahu, kalau kalian udah nonton Power Cube-nya Ronald Siaan ini pukulannya dua-duanya ya setara sama salah satu pemukul paling keras di dalam satu, Kabilan. Oh, nggak McGregor. Nggak ada kami mau McGregor. Cuman kami ukur. Jadi padahal kalau dari segi badan tuh aku ya jujur nggak nyangka kali tangan abang tuh seberat itu loh. Tinggi. Bukan. Oh, enggak. Podcast sebelumnya juga saya paling pantang untuk dipuji. Oh. Karena itu bagi saya itu sama aja dengan merendahkan saya. Jadi jangan puji saya. Karena saya nggak suka dipuji. Makanya netizen itu komen saya semakin merendahkan saya semakin kuat. Oh, ini kayak apa namanya? Kalau hero Mobile Legends ya makin dipukul makin banyak darahnya. Iya itu ada lah bang. Kalau nggak ada kita bikin nanti. Oke. Jadi abang kenapa nggak suka dipuji? Ya gimana ya? Kemakin sering dipuji kita lupa diri jadinya nanti. Ya. Masa sih? Iya. Jadi abang Ronald ganteng, Enggak, abang enggak. Ronald keras pukulannya, IQ-nya tinggi. Terus saya siapa? Saya siapa? Lupa ingatan saya. Lupa diri. Karena nama. Karena tahu saya pukulan saya biasa aja, IQ saya rendah. Ya makanya itu kan itu pujian yang nggak bener gitu loh. Itu Bang Botak. Jadi sebenarnya Ronald Siaan tuh orangnya seperti apa sih? Secara pribadi? Menurut abang deh, sebelum ke fighter ya, sebelum cara abang fight gitu. Kalau ditanya gitu biar orang aja yang menilai, saya nggak bisa ngomong lah. Nanti saya ngomong. Kalau menurut aku abang orangnya tegas 1. 2 nggak menye-menye. 3 abang itu sebenarnya punya taste tersendiri gitu loh. Jadi kalau dalam mempromokan fight, aku udah ngelihat beratus-ratus fighter lah. Dalam seumur hidupku yang di Beyond maupun di luar Beyond. Tapi Ronald Siaan ini punya sausnya tersendiri. Yang gue juga gak ngerti. Itu terinspirasi dari siapa bang? Adik saya. Bruce Lee. Salah. Bruce Siaan. Conor McGregor. Apa yang abang lihat dari Conor McGregor? Dia jadi diri dia sendiri. Dia nggak peduli sama omongan di luar sana. Buktinya semua orang suka dengan permainan dia. Bener. Seperti saya. Sebelum saya fight melawan AA Fahri, semuanya ya pada kita tahu lah. Tapi kan saya jadilah diri saya sendiri ya. Saya buktikan. Makanya saya percaya diri. Saya selalu percaya diri. Saya menerima event tawaran dari Beyond kemarin karena saya percaya saya bisa. Jadi saya terserah mau ngomong apa. Tapi aku juga punya ini bang, pegangan. Jadi tugas seluruh orang di bumi ini adalah meragukan. Tugas kita adalah membuktikan. Damn. Emang tugas orang itu biar orang menjalankan tugasnya dengan baik. Pintar juga si Botak ini. Terus kalau secara fight ya bang, abang tuh menurut abang tuh orang yang kayak apa sih? Karakter Saya ngotot. ngotot. Ya, saya ngotot. Penting tuh. Saya ngotot dan saya melihat dari diri saya nggak mau kalah gitu loh. Saya kalau dipukul 1 saya harus balas lebih dari situ. Itu penting juga tuh bang. Ya, jadi kalau setiap ada yang mukul misalnya seperti kemarin saya di elbow sekali yang ronde ketiga itu ya. Kan saya lihat
pas berdarah tuh, oh dia berdarah saya kira. Ternyata saya yang berdarah. Serius. Mana gede juga tuh. Saya pas boom ronde ketiga nih, oh dia berdarah. Saya press. Ternyata saya yang berdarah. Saya bilang, wih saya yang berdarah saya bilang. Wah ronde keempatnya itu saya bilang saya balas. Makanya ronde keempat tuh makin ganas saya kan ronde keempat. Karena saya lihat saya udah mengeluarkan darah. Ya, dia harus berdarah. Ternyata saya yang berdarah. Tapi dalam sejarah aku ngelihat fight-fightnya Fahri kan, karena aku juga ikut scout sendiri lah siapapun yang ada di fight card Beyond. That's why Ronald Siaan versus Fahri Alam C itu adalah fight card yang paling penting menuju ke Beyond Combat Showbiz 6. Dan akhirnya Ronald Siaan maju sebagai main fight. Tepuk tangan dulu dong. Melawan Putra The Prince Abdullah ya. Putri The Princess Abdullah. Suka salah. Ulangin bang sekali lagi. Putri. Pas kecil makan apa sih lu bang? Putri. Kalau di jalan gak kelihatan kok. Iya. Padahal ini gue baru mau ngomong. Nih pas lawan Fahri. Orang yang kena elbow Fahri terus malah ngelihat begini. Ini dia doang. Mana biasanya gitu tuh. Dia cek. Iya abis itu langsung straight. Itu aduh kok geli apa ya? Oh geli. Nah, tapi ternyata robek gitu. Mungkin kan geli mungkin pas serk. Tapi geli kan namanya kita udah adrenalin kan udah campur emosi kok geli. Wah, pas bem. Bedah. Oh, dia bedah yang mana ya? Hanya mukanya merah di sini. Yang mana bedah ini? Terus gini, saya yang bedah. Saya bilang, woi setan alas ini saya. Oh, makin agresif saya. Iya, tapi ronde 4 sih keren banget. Bang Ronald mainnya keren banget. Mulai kebentuk lah. Mungkin ronde 4 tuh sedikit merepresentasikan fight style abang yang asli lah ya. Setuju apa enggak? Enggak juga. Sedikit lah. Sedikit. Jadi lebih kurangnya bentuknya kayak gitu ya. Nah, ngomongin soal fight IQ. Udah bales-balesan. Ngomong sama yang Ono. Abang dibilang gak punya fight IQ. Menang pun gak tahu menang. Tiba-tiba menang katanya. Iya, saya kemarin siapa yang ngomong gitu? Putri. Putri Martulo ya. Abdullah. Oh Abdullah, sorry Putri. Oke. Jadi ya makanya saya bilang saya senang dibilang begitu. Makanya dari situ saya kemarin buat konten saya mau belajar, saya minta rekomendasi vitamin apa nih untuk meningkatkan IQ saya. Makanya saya buat konten. Omega 3 sama zat besi supaya tidur. Kan kalau misalkan lagi tidur tuh neuron-neuron otak recovery. Jadi minum zat besi, zinc, magnesium, kalsium. Itu makanya kemarin saya tanya-tanya nih, pasti kan banyak tuh yang DM omega 3, omega 4, 5, 6, 7 lah. Masa? Biar error mungkin ya. Pintar itu netizen. Pintarnya ya? Maksudnya biar error saya kan. Saking pintarnya bisa baca masa depan Bang Tar. Medianya apa ya? Air. Udah ya jangan ya. Ya dari situ mulailah ya, sekarang saya mulai baca buku. Supaya IQ-nya jadi saya latihan saya kurangin, saya baca buku aja. Karena saya mau sama si Putri mau adu IQ kan. Tolong. Mau cerdas cermat. Jadi sekarang mulai baca buku. Tapi jujur pernah tes IQ beneran nggak? Nggak pernah. Makanya pantas sih dia ngomong begitu. Makanya sekarang saya mulai sadar bahwasannya IQ saya emang kurang. Makanya saya harus cari buku dan vitamin yang bagus. Untuk latihan saya kurangi dulu karena nanti di atas ring mau adu IQ. Oh gitu ya. Ya. Tapi kata Rengo Rafael ya, emang katanya IQ abang tuh sebenarnya bagus, jauh di atas banyak fighter yang ada di Indonesia. Oh, dipuji bisa lupa diri dia nantinya. Pelan-pelan aja kita ngomongnya. Tunggu. Terus buka. Ya, siap. Rengo ini siapa ya? Rengo Rafael. Wasit. Oh, yang kemarin saya stage. Apa dia bilang? Bukan. Yang di stage Sardo. Itu komentator Beyond. Semua lu jadi musuh banget. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Iya. Saya tuh kesini tuh mau ketemu Sardo juga. Nanti ketemu di kantor. Saya mau
minta buku biar saya belajar IQ biar bagus masukan dari Om Sardo. Sardo Martulo ya. Sardo Simanjuntak. Majunta. Iya. Waduh, adik saya itu. Wah, ini kakak bener. Orang sensus takut. Ya kan saya Siahaan. Oh iya, abang paling tua. Siaan tuh berarti yang paling tua. Ya. Jadi kiat-kiatnya baca buku, minum vitamin, tidur cukup, Tidur cukup. nggak latihan. Latihannya IQ dulu lah. Nanti seminggu menjelang pertandingan baru mulai Fisik, fisik aja dulu. nggak usah teknik. Tekniknya memang diadunya. Tekniknya nanti hari-hari. kan keluarnya tekniknya IQ. Oh iya, bener. Makanya nih. Tempat pembuangan akhir Jabodetabek. Pas? Pas. Sebutkan 5 pulau yang ada di Indonesia. Nah itu kan IQ saya masih kurang. Tunggu saya baca buku dulu ya. Oh, siap. Nanti saya bilang pulau salah pula kan ini banyak ini. Dicuplik-cuplik nanti digiring-giring 4 kali 4. Berapa lagi ya? Jadi game plan Berapa ya? sekarang belum ada nih lawan Putra. Game plan saya IQ aja dulu. IQ aja dulu. IQ dulu baru ya banyak berhayal aja dulu. Berhayal. Apa aja yang dihayalin bang? Kalau seorang Ronald Nagasakti Siaan berhayal tuh hayalin apa? Karena Ajis Calim nih, satu insight yang saya paling dapat adalah dia bisa berlatih dalam pikiran. Jadi gini, habis push up. Berarti saya gini. Pukul muka Putri. Kan saya berhayal. Iya kan? Pakai apa? Boleh. Hah? Pakai mungkin ya hook saya ya. Karena kan keras hook saya. Pukulan favorit abang apa? Strike, uppercut, hook. Oh, jab nggak suka. Jab itu hanya untuk mengkelabuhin aja. Mengkelabuhin. Ya, supaya konsentrasinya Buyar. apalagi untuk ini kita bahas untuk Putri. Untuk jabnya ya biar supaya sekali jab IQ-nya turun. Jab. Langsung ke zero. Nah, Tapi kan IQ dia udah minus kata abang. iya makanya kan lagi belajar lagi biar naik lagi ke angka 1. Kan lagi belajar Habis di ya. jab jadi naik ke nol. Naik recovery sih. Boleh. Oh gitu. Jadi diajarin jab. Jadi misi. Oke, kita bacain. Kita recap ya. Misi Ronald Siaan di Beyond Combat Showbiz 6 melawan Putri ya. Ya udah nyatu sama saya, udah Putri ya. Harus itu dong. Adalah yang pertama mengajari IQ ke Putri. Yang kedua adalah udah itu aja. Yang pertama mengubah Putra jadi Putri. Terus meningkatkan fight IQ Putri dengan jab. Terus apalagi misi yang terakhir? Misi terakhir kita pulangkan dia dengan selamat, damai, bertemu dengan keluarga di Malaysia. Itu aja sih harapan dan tujuan saya. Dan memberikan rekornya di menang apa di kalah? Ya pasti dikalah lah ngapa. Jangan sampai didengar ya. Nanti dia malah makin diperkuat IQ-nya. Bahaya nih. Oh gitu. Soalnya IQ dia tinggi katanya. Tapi oke, sekarang jujur ya kita nih. Seorang Putra Abdullah. Putri. Oh iya. Ulangi. Seorang Putri Martulo. Apa menurut abang sebagai seorang fighter tuh dia seperti apa? Karena aku udah pernah ngeliat abang tuh sebenarnya muji dia sempat. Dia fighter. Ini mode serius ya? Ya serius. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Siap. Saya mau ngomong apa? Saya puji atau mau saya jatuhin ya? Puji, banting ke bawah, itulah. Dia saya lihat fight dia beberapa kali. Karena kan sering muncul ya di TikTok ya. Dia tekniknya bagus. Powernya ya biasa aja, kalau power biasa aja. Kalau dibilang dia IQ dia bagus ya dari beberapa fightnya mungkin karena lawan terlalu gridnya di bawah dia mungkin ya, belum ketemu yang seperti Ronald ya. Dia bisa keluarkan semua tekniknya kalau dia ketemu sama fight yang bisa di press.
Oke. Tapi kalau ketemu sama fight yang seperti saya yang yang tidak bisa di-press, yang notabene-nya selalu nge-press, dia akan kewalahan. Jadi bagi saya ya dia unggulnya. Kalau netizen bilang IQ dia bagus, ya itu ya oke boleh aja, karena dari beberapa fight dia itu emang dia tenang. Itu kelebihan dia. Kelebihan dia tenang. Dia bisa membawa permainan di gaya game plan-nya dia. Ya kemenangan dia di situ. Kalau untuk power dia bisa-bisa ya, karena saya lihat lawan-lawan dia sebelumnya juga mungkin tidak sebagus yang nanti akan ketemu dia nanti di Beyond 6. Oh iya. Jadi 1 sampai 10 sesulit apa lawan Putra nanti? Kalau dibilang 1 sampai 10 tidak usah angka deh. Yang pasti dia lebih sulit Fahri daripada Putri. Ya, itu seperti dari awal saya bilang, target saya tuh untuk mengalahkan Putra ini lebih berat daripada mengalahkan Fahri ini lebih berat daripada mengalahkan Putri. Oke. Itu sih. Itu mode serius ya. Asik. Keren lu. Ternyata IQ-nya gak serendah yang Putra bilang. Bukan, tapi setelah minum ini langsung sering. Ya, karena pahitnya masuk, kena gitu. Terbuka langsung. Iya. Nah, terus kemarin selesai fight, call out Putra naik, abis itu akhirnya face off. Apa yang waktu itu dirasain sama Bang Ronald? Saya sebagai fighter yang akan ketemu sama Putra ya dibilang diuntungkan ya karena saya baru sekali fight langsung dikasih ketemu sama Putri Partulo. Jadi ya ini kesempatan emas dan tidak akan saya sia-siakan, karena saya tahu fansnya di Indonesia emak-emak ini banyak banget, Mak. Yang DM saya sampai 10k, bayangin. 10 di TikTok, serius. Iya, Mak gila, apa nggak gila tuh? Makanya saya bilang, pengaruhnya besar banget. Makanya kalau saya harus bisa membuktikan bahwasanya saya lebih baik dari dia. Makanya saya harus perang AQ nantinya. Perang AQ, bukan perang pukul-pukul. Dia sebelum main perang AQ. 5 kali 5 25 ya gitu seperti itu. 10 kali 10 berapa? 100. Pinter ya. Oh, pinter dia. Prediksinya berarti nanti Ronald Siaan melawan Putra Abdullah main event di ujung puncak. Ya, ini pasti ada KO. Pasti ada yang KO. Pasti ada KO. Kalau nggak dia yang KO, Putri yang KO. Jadi kalau nggak Putra yang KO, Putri yang KO. Iya. Damn. Karena ini main event 5 rounder pertama di Beyond. Let's go baby, come to Papa Putri. Come on. 5 round. Tapi kalau misalkan soal kardio sih aku nggak ngeraguin sih. Bang Ronald luar biasa. Pukulan teknik juga secara refleks juga luar biasa. Daya tahan juga luar biasa. Sekarang kita ke fight yang lain. Match up yang lain. Yang udah fix ya. Fahri Kabilan. Gimana menurut abang? Dua petarung ini sangat menjanjikan dan Di kelas 61 kelas lagi. 61. Kalau untuk dibilang lebih dominan nanti Fahri, asal game plan-nya dirubah, jangan seperti kemarin lagi. Dia lebih defense, baru main boxingnya, kicknya, ininya Kabilan rawan sih. Kalau misalnya Fahri dirubah, itu masukan dari saya, karena kan saya udah langsung rekannya bam ya, jadi masukan saya kalau Fahri dirubah cara mainnya, boxing jadi main nih aktif lagi. Jadi dia seperti kemarin dia hanya fokus ke low kick, middle kick ya. Coba dia main low kick, middle kick, high kick. Jadi kombinasi tetap iya. Jadi apalagi Gak dia gampang kebaca gitu ya. Apalagi dia sudah masuk di dunia kickboxing kemarin habis tanding dia kan. Nah, saya rasa mungkin dia lebih aktif lagi. Kita juga penting juga teknik amatir itu untuk di dunia pro. Contoh cari poin. Iya. Ini kita nggak harus KO juga. Jadi kalau untuk besok, kalau misalnya Fahri merubah strateginya untuk mengelawan Kabilan, saya rasa saya megang Fahri. Ini menarik karena dua-duanya knockout rate-nya tinggi. Iya. Jadi kalau aku lihat ya, kelebihan Kabilan itu dia adalah fighter yang paling gak asal-asalan. Shot selection-nya. Jadi dia pukul itu bukan refleks.
Dia pukul, dia pilih pukulannya apa yang mau keluar. Jadi berbentuk gitu Khabilan. Jujur pas lawan Brian kemarin, aku kan ngelihat banyak pertandingan Khabilan. Aku ngelihat itu Khabilan yang sangat-sangat berbeda dari fight dia sebelumnya. Jadi di situ tuh IQ dia main, dia proper. Jadi menarik banget sih Fahri Khabilan ini. Jadi Fahri Khabilan berapa persen? 50-50. 50-50 tetap ya. Tapi karena Indonesia ya. Ya. Untuk Khabilan saya udah nonton beberapa kali permainan dia. Dia powernya dapat, tenang ya, dia tenang, dia dan dia juga batu lah ya. Batu tenang batu juga, dia nggak goyang, dia masuk terus. Tapi kalau kita jangan menyepelekan Fahri itu powernya gede. Bener. Gede. Sama-sama gede. Sekali misalnya telah aja itu tendangannya tuh, wah bisa rawan, bisa selesai itu permainan. Itu sih dari saya, karena saya udah ngalamin langsung kemarin. Kalau nggak saya safety, mungkin saya udah kalah saya, karena saya lihat sampai sekarang aja udah mau sebulan ya, udah ya saya masih ngerasain nyilu sedikit tendangannya dia. Ini yang seru juga, ini match up yang duluan terjadi Serial Effendi. Serial. Abang gimana menurut abang? Serial sih, serial. Kita lihat permainannya serial brutal, power. Tapi untuk saat ini saya udah jarang melihat dia, kan kami berteman juga kan di media. Kalau untuk dibilang ya sekilas lah dari saya megang serial. Ya, gimana dengan Bapak Botak? Kalau aku kan harus netral ya, itu yang pertama. Yang kedua, menurutku Bung Serial tuh memang spesial. Dia nggak semua fighter itu pasti bisa fight, tapi nggak semua fighter bisa cium darah. Serial Effendi adalah fighter yang bisa cium darah. Berarti dia bisa cium kapan nih gue bisa ambil KO. Orang biasa nunggu bukaan, dia bisa buka-bukaannya dan dia masuk. Itu Serial Effendi. Amarul adalah fighter yang spesial karena apa? Semua teknik dia matang. Dia latihan dari kecil, disiplin, dan pengalamannya untuk di multi event tuh luar biasa. Dia pernah jadi juara dunia juga di IFMA. IFMA? Iya, IFMA Grand Slam yang senior. Jadi menurutku ini match up yang luar biasa karena Amarul nih di umurnya yang sekarang 23 itu dia lagi ngejar pengalamannya serial. 23. Iya, muda banget memang. Sama dong sama Putri. Putri lebih muda lagi. Iya. 20. Makanya nggak salah dong saya bilang come to papa nak. Iya kan? Tapi Bang Ronald tuh juga muda loh. Bahkan Bang Ronald lebih muda dari KJ. Lebih muda dari McGregor. Ya. KKJ tuh 96. Kelahiran 96. Dan lebih ganteng juga saya. Iya. Dari siapa? Dari siapa? Dari McGregor. Oh. Iya. Mau saya bilang KKJ nanti diserang saya. Oke, berarti Serial Effendi berapa persen? 60-40. Oke. Aku mau nanya. Abang tapi ngikutin ini gak? Scene influencer boxing? Siapa? Coba sebutin. Kan kalau kayak kemarin ada Jaden lawan Adi Cobra. Terus Uncle Kong tau Uncle Kong? Uncle Kong siapa ya? Saya taunya hanya John. Ya, John aja. John gimana sekarang perkembangannya? Persiapan Beyond 7 kan dia? Ya sih pecah sih. Tapi lawannya King Cobra apa? King Cima. King Cima takut sih menurut saya sih. Kenapa dibilang takut? Kan diterima sama Cima Beyond 7. Diterima ya karena gimana ya? Kan sebelumnya udah ditantang John. Tapi kenapa dia harus memilih di Beyond 7? Apa kelamaan tidak? Sedangkan kita udah ada Beyond sebelumnya. Ya sebenarnya sah-sah aja sih karena kalau di Beyond sebelumnya nanti fight cardnya penuh. Fight semua fight. Kalau semua mau fight di Beyond 6 pusing saya. Bukannya pro ke sana ya. Saya? Mana ada. Tapi saya netral sih, terus terbotak di bumi netral. Terbotak di bumi. Nggak ada. John tuh promising. Cima juga maksudnya kemarin pertandingannya sangat reckless ya. Maksudnya dia kalah habis bensin sampai keluarin itu tuh menurut saya saya sebagai abangnya ya saya lucu aja. Dan menurut saya kalah menang di pertandingan tuh biasa. Yang penting tuh gimana caranya mereka menghidupi kehidupan sebagai atlet kan. Padahal mereka bukan atlet. Jadi kalau dari saya John sama King Cema itu John latihan
bareng dengan saya Iya. persiapan di camp yang sama. John disiplin, mungkin salah nggak saya bilang disiplin ya karena dia nggak mau nunjukin itu ya. Dia jarang Enggak nunjukin. lah. Tapi dia emang disiplin di samping dia influencer, tapi dia latihannya ngikutin atlet. Dan dia aktif banget. Bahkan dia sering DM saya, chat saya langsung, "Bang, kita latihan malam ini yuk." Latihan Bang malam ini. Kadang saya bilang, saya latihan di tempat Dwi, saya di tempat ini malam ini. Saya kan tryout ya. Iya. Saya mau ikut nggak? Nggak Bang, saya di sini aja. Saya sama pelatih. Jadi dia percaya sama pelatihnya. Nah, namanya plan orang kan beda-beda. Kalau saya sih lebih ke tryout, lebih Banyak cari pengalaman. cari kesini, ke Bogor, kemana. Kalau dia masih fokus ya mungkin karena dia saat ini mau memfokusi dunia boxing dan mungkin dia akan masuk ke dunia bukan influencer lagi mungkin nanti karena bisa saya lihat- kesana ya? bisa jadi kesana karena dia bagus dan dia sering drill sparring sama saya dari pertama dia masuk sampai sekarang ya perubahan dia luar biasa. Apalagi baru abis cedera aja bisa begitu ya. Cederanya saya lihat kan dioperasi kan Iya. ya dan dia masih powernya masih dapat ya nanti event Beyond 7 ini kalau jadi seru sih saya harus hadir sih karena saya lihat dia perkembangan dia langsung beda saat latihan sama fight sebenarnya. Tapi saya rasa kalau mentalnya dia bagus sesuai dengan latihan dia pecah di dunia cara fightnya nanti. Oke. Ini nih sebenarnya seru. Haris Sofyan lawan Jordan Boy. Haris kan keras banget itu. Keras banget ya. Kemarin aja juara pon aja sekali tendang KO. Iya. Padahal ini ya. Kita tahu. Firman Muharam juga tukang ganyang orang ya. Keras. Firman itu saya salah satu fighter yang ngefans sama dia di dunia strikingnya dia. Firman apa Haris Sofyan? Firman, karena Oke. cantik dia. Cantik, waktu di tinjunya pon tuh bagus. Dia bagus rapi kemarin tuh bisa. Saya pas dengar dia langsung ronde 1 KO gitu terkejut. Dan kombonya luar biasa. Middle kick. Dia masuk. Bukan nih. Dia masuk. Dia push di bawah. Abis itu baru dia nih. Simpel kata gua. Bagus. Gila. Tapi Haris power batu. Dia perhatiin permainan dia. Dia nggak pernah mundur, maju terus. Ya dia 11-12 lah sama Bang Ronald. Baronal. Bang Ronald. Iya. Kan ade. Semua ada. Ya. Tapi keren banget. Haris Sofyan lawan Jordan Boy. Jadi berapa persen tuh Haris Sofyan? 60-40. 60-40. Tetap 40% Jordan Boy. Tetap. Saya sih yakin banget ya. Di samping dia fighter Indonesia, dia juga emang kualitas dia tuh tidak pantas lah untuk diragukan. Iya. Dia fighter bagus, berpengalaman, ulet. Kalau dia satu kelasku, saya mundur. Jujur aja saya bilang, saya mundur. Sumpah? Iya. Karena saya pernah latihan dia di Bali waktu seleksi yang kemarin di Amerika dia masuk, keren. Emang saya yakin keren. Makan saya sering DM dia, ayo kapan latihan bareng. Dia bisa tanya langsung, saya latihan bareng. Hanya jauh banget kan. Ya. Saya harus makan waktu, makan ini. Lingkupan saya Jakarta saja, dia di Bekasi kan. Tapi aku setuju juga. Menurutku Haris Sofyan ketika dia bisa aktif, nggak cedera, menuju ke Grand Prix. Kan dia sekarang udah masuk salah 2 untuk bisa masuk ke Grand Prix slot yang dari Indonesia kan. Kalau dia bisa aktif, nggak cedera, dia adalah satu orang yang punya skill set lengkap buat bisa menang Grand Prix. Iya. Maksudnya satu hari bisa bersihin 3 orang gitu. Betul. Setuju aja. Setuju, saya sangat setuju. Ya, bukan setuju aja, udah terbukti. Event-event dia sebelumnya, mungkin tahu kan event-event sebelumnya. Kan dia megang bel. Dia bermain bukan hanya nasional, tapi di internasional. Di situ saat itu, dia bisa megang dan dia bisa nguasain. Wah, bahkan dari fighter Beyond juga udah dikalahin dia. Iya. Ada beberapa orang. Ya, emang udah teruji dia. Brand Lawitan ya waktu itu ya. Teruji. Formen turnamen. Yang ada dari Soma yang bagus kemarin dibuat di final ya, geser dibuatnya. Ya teruji, emang saya ngakuin. Bahkan makanya saya bilang kalau dia satu dekat sama saya di tempat daerahnya, saya latihan bareng sama dia. Bagus dia. Bagus. Pertanyaan, di kelas 61 kg. Sekarang kan udah ada rankingnya ya. Ranking sementara lah, itu akan selalu dinamis berubah seiring berjalannya
fight happen, menurut Bang Ronald, top 3 yang paling susah atau kill listnya lah, list yang abang mau libas gitu. Di kelas saya. 61 kg. Jujur. Di topnya kita sekarang ada di posisi yang sama karena mereka udah pernah menang fight 2 kali di Beyond. Aziz Salim dan juga Putri Martulo. Gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Yang di kelas saya yang berat. Karena saya lihat fightnya ya semua nggak jauh beda dengan Ronald gitu loh. Maksudnya cara pemainnya ya bisa menang bisa tidak ya. Jadi saya belum bisa sebut dari tiga orang terakhir itu siapa ya. Ya pasti saat 3-2 saat itu orang Indonesia semua sih. Gak ada dari Malaysia. Nggak ada. Izzat Zaki menurut abang gimana? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kenapa biasa aja? Ya kita lihat permainan dia lah. Ya kita sebagai fighter tahu kelemahannya dan tahu kelebihannya. Jadi saya bisa mengukur, saya kalau misalnya ketemu dia saya bisa menyelesaikannya juga. Menyelesaikan, finish. Oke. Sisanya yang di bawahnya ada Daniel Hakim. Daniel Hakim gimana? Bagus. Muda. Ya kalau dibilang bisa, pasti bisa. Karena saya berlatih dan saya bisa membaca permainannya. Siapa tadi namanya? Daniel. Oke lah kalau begitu. Nah, abis Beyond 6. Abang seberapa pede menang nanti? Saat ini 98%. 2%-nya kemana? Nanti kita ukur di mukanya. 2%. Susah loh. Susah loh 2%. Mungkin. Lebih gampang 100 mungkin. Beneran begitu? 100 gimana? 100 kan 1, 0, 0. Dua aja udah susah. Dua cukup Romawi aja. Pakai AQ. Ampun. Jadi duanya Romawi ya. Nggak salah nih udah minum omega 3-nya. Merek apa? Ya udah mulai saya minum. Tapi hari ini saya belum minum sih. Nantilah pulang. Target apa bang? Abang ada target apa yang mau dikejar di Beyond ini? Ya target saya jujur aja. Kalau saya diberi kesempatan sih saya pengen ketemu Aziz. Aziz Salim. Ya karena tahu kan saya ketemu kemarin di PON. Saya kalah menang itu biasa, namanya pertarungan. Itu itu tidak bisa kita ungkirin, namanya pertarungan. Tapi kalau diberi kesempatan lagi dengan segala kerendahan hati, bolehlah saya ketemu di Beyond, mungkin Beyond 7, amin. Atau Beyond 8, atau Beyond 9, 10, 11, 12, 13. Tapi ya harapan saya di situ. Ya. Kalau untuk yang lain-lain saya belum ada planning untuk melawan mereka. Target saya jujur aja, mungkin saya bukan dendam, saya berteman baik sama Aziz ya. Saya berteman baik, saya juga punya kontak nomornya, saya DM-an, saya respect sama beliau. Tapi kalau ya nggak salah, kita sebagai fighter nggak salah dong. Saat ini dia yang di puncak, dia megang bel. Kebetulan juga dia ya pernah ketemu sama saya. Ya target saya dia. Oke. Ya mungkin bisa dipikirkan sama presiden botak terkuat di bumi. Ya. Menarik. Tapi menurut abang nih, nanti kan kita akan ada Beyond Tryout, akan ada 72 match. Itu akan ada turnamen kick striking, open turnamen kick striking. Itu peraturan Grand Prix akan dicoba dites di situ, di mana orang yang main akan seharian main, yang menang itu 3 kali main. Jadi 8-man turnamen, open turnamen dari seluruh Indonesia tuh. Menurut abang, nanti misalkan Ronald Siaan sehat, Amin. masih di puncak, terus abang berkesempatan dapat slot gitu kan. 1 dari 2 orang Indonesia yang bertanding di Grand Prix nanti Beyond 9. Kira-kira bisa gak sih abang jadi juara dunianya? Percaya diri. Ya saya bilang amin, saya bisa. Karena sebenarnya kalau dari aku pribadi, plan yang paling penting itu adalah ke arah sana ya. Karena di kick striking ini rules baru dan benar-benar butuh juara dunia yang fresh. Jadi nanti ketika orang Indonesia
Malaysia dan juga banyak negara lain nanti yang jadi kandidat di admin turnamen itu yang memang harus buktikan sekeras mungkin siapa yang bisa menang dan mencapai, karena sampai sekarang aku 99% yakin bahwa itu akan terjadi di 61 dan 67. Cah. Itu hadiah juga gak main-main bang. Ini kenapa gue ya? Nyangkut. Karena gue juga sebenarnya ngomongin Grand Prix tuh gue cukup deg-degan karena nanti plannya gini. Beyond 7 kita akan di Malaysia. Beyond 8 kita akan ada di Indonesia Arena pertama kali semoga. Amin. Itu minimal yang nonton 12.000 bang. Amin. Itu akan jadi fight card yang paling banyak ditonton secara langsung sepanjang sejarah Indonesia mestinya. Karena sebelumnya belum ada arena yang sebanyak itu kan. Habis itu Beyond 9 setelah udah pemanasan Indonesia Arena, Beyond 9 di Indonesia Arena lagi dengan format 16 pertandingan satu hari. Iya 16 ya mestinya. 14 pertandingan satu hari. Itu dari 61 sampai 67. Itu seru banget sih. Gue gak sabar juga itu. Grand Prix cuma pernah ada di kickboxing. Jadi kita akan lihat nanti di kick striking. Itu semua mata memandang itu. Jadi kita akan lahirkan fighter-fighter kelas juara dunia yang memang diadu satu harian. Jadi itu udah undisputed, itu tak bisa terbantahkan. Menang hari itu berarti memang real juara dunia. Ini harus latihan gila-gilaan ini Yes. para fighter ini. Termasuk saya. Iya harus. Karena ya jujur ya kalau bisa dilihat di ranking ya ketika sama kayak tadi kita ngomongin Bang Bolang, Bang Hari Sofyan. Kalau abang sehat, aktif di puncak ranking pasti kesempatannya paling besar yang ada di sana gitu. Ya. Semoga ya fighter Indonesia bisa mewakilin dan pasti bisa pemenangnya. Aku nggak tahu ya siapa nanti yang bakal juara karena nanti akan ada Jepang, mungkin ada dari Eropa yang keras ya, Turki. I don't know. Kalau misalkan memang ternyata rezekinya orang Indonesia, karena kan gimana itu? Itu ngebayangin matchmaking aja nggak bisa karena ya bisa berubah-ubah. Orang 8 kok. Jadi ketemu Berarti satu hari bisa 3 kali kali main turnamen. Nanti akan dites peraturannya pertama-tama di tryout nanti. Oh iya. Oh iya. Jadi boleh nonton lah nanti fighter-fighter kelas 61 dan 67 datang ke tryout di Gor Ciracas nanti 3 sampai 5 Oktober. Fighter juga udah. 3 sampai 5 Oktober. Iya. Datang lah. Boleh datang ya? Boleh dong, boleh. Gitu sih. Keren tuh. Jadi aku juga berdoa ini peraturannya bisa dilaksanakan dengan baik karena menurutku ketika Grand Prix ini bisa terjadi dan bisa diulang lagi, ini akan jadi satu hal yang sangat-sangat masif ya. Karena semua orang punya dukungannya masing-masing gitu. Jadi kayak ngelihat World Cup tapi seharian. Seru banget. Dan ada 2 orang nanti yang angkat belt. Abang udah lihat belt nasional kan, belt Grand Prix itu akan jauh lebih. Pasti ada emas aslinya. Pasti. Mas Putra. Biawa. Ya pokoknya I wish you a good luck lah buat Beyond Combat Showbiz 6. Selamat atas main event pertamanya. Please do deliver. Jadi kasih yang terbaik. Saya yakin kalau misalkan abang memang berhasil untuk memenangkan ini. Semua mata akan memandang, semua lidah akan mengaku dan akan lebih banyak lagi orang yang bisa mengikuti perjalanan abang sebagai atlet. Gimana perasaannya sekarang? Ada yang mau saya tanyakan sebenarnya. Iya boleh. Ini saya tim main event ya? Ya Kasih bocoran dong berapa ronde? 5 round main event. Sabuk dong. Nah sabuknya nanti di Grand Prix. 5 ronde itu harusnya sabuk. 5 round main event. Kasih sabuk dong. Karena sebenarnya gini, bukannya aku ini mungkin aku perlu tegas. Karena kalau aku kasih sabuk sekarang, ini akan jadi liga yang sangat berantakan. Karena apa? Maksudnya nanti sabuknya ada di mana-mana gitu. Interim. Nggak bisa interim. Nggak bisa Interim atas apa? Karena Indonesia lawan Malaysia internasional nggak juga. Karena nggak masuk lah di liganya. Walaupun ini fight yang sangat keras ya, menurut saya.
Jadi ya memang tujuannya adalah ya belt dunia itu mestinya yang dilihat. Jadi sabuk yang dipegang Bisa diperebutkan di Indonesia kalau sabuk yang dipegang Aziz. Karena itu national champ. berarti itu hanya untuk fighter Indonesia atau? Iya. Oh. Nanti di Malaysia juga mestinya Beda ada lagi. kesempatan buat bisa dapat belt. Jadi gini, sekarang belt nasional itu udah keluar di 55 dan 61. Mestinya ini adalah belt terakhir sebelum Grand Prix yang bisa diperebutkan. Belt terakhir yang bisa ditambahkan terakhir adalah national champion Malaysia. And that's it. Setelah itu tidak akan ada belt yang gonta-ganti lagi kecuali belt nasional tersebut ketika lawan fighter dari negara yang sama. Fast forward 7, 8, 9. Cepet itu. Akan ada 3 madness dan juga 3 Beyond Combat Showbiz. Semua fighter bisa bertarung di situ untuk ngejar ranking. Ujungnya Grand Prix. Oke, kenapa Ronald versus Putri yang dibuat main event? Karena sesimpel ini sih, kayak kalau kita lihat liga seperti UFC ya, kan nggak semua fight card itu main eventnya juga belt, nggak semua. Kalau dilihat di UFC pun, sebesar UFC pun nggak semua, karena belum tentu available. Kalau misalkan interim kan kita bilangnya itu karena main yang orang punya beltnya nggak bisa bertanding kan. Jadi di sini ya memang belum ada juga yang megang sabuk internasional gitu. Ya ini mungkin akan ada sedikit kekecewaan dari fighter, dari penonton, karena kesannya ketika lagi ngerebutin belt tuh itu suatu hal yang sangat megah dan magis gitu. Tapi ini adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan supaya belt Beyond itu akan jadi belt yang benar-benar prestisius hanya untuk juara dunia. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah. Tapi cukup bisa dicerna lah ya. Ya oke. Ya sih saya pas dengar dihubungin dari pihak Beyond di ronde saya langsung bayangkan wah ini bel. Oh, saya makin tapi setelah dijelaskan gini makin saya. Intinya gitu. Jadi karena kan saya juga harus ngerapiin liganya. Ini kan pertama kali kita punya liga itu start dari Beyond Madness kemarin. Ketika liganya udah bener, ya berarti kita pertandingan suatu hal yang liga gitu loh. Karena mungkin kalau liga ini cuma tingkat nasional atau regional, ya bisa aja langsung dikasih belt. Tapi karena ini mau jadi liga internasional dan lawannya itu. Karena gini, buat apa kita punya liga di Indonesia, saya orang Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri gak punya wadah untuk bisa dapat belt dunia gitu loh. Intinya sih seperti itu sih. Maksudnya ya same thing ketika UFC juaranya itu kan bahkan dia ada masanya bahkan gak ada belt yang dipertaruhkan. Ya, bro. Dia cuman ada ketika ada 8-man turnamen itu juga gak dapet belt. Dulu ya mungkin zamannya Don Fry lah. Itu ada yang satu malam mereka bisa 5 kali tanding. Lebih parah lagi tuh. Jadi kalau itu kacau sih. Kacau itu. Itu kacau. Itu kacau. Jadi bisa 5 kali tanding satu hari. Jadi kalau yang ini untuk mempercepat itu orang yang akan ngambil beltnya itu ya belt dunia gitu. Nanti di Grand Prix 2026. Bisa November bisa Desember. Putri, are you ready? 5 round ya bro. Pecah sih ini. Kalau ngelihat dari ranking sekarang, kenapa main event? Karena Putra Abdullah peringkat 1. Siapapun yang menang akan ada di puncak. Simple. Iya sih, saya lihat dia siapa? Peringkat 1? Putri Martulo. Saya dengar dia kok berubah-berubah nggak sesuai pendirian gitu loh. Putri aja. Yang bener kan nama dikasih sama orang tua, jangan diganti-ganti. Kalau musuh boleh diganti-ganti. Mau promotornya. Gitu. Tapi untuk kali ini nggak apa-apa lah kita ganti Putri. Ya Martulo. Ada Putri orang Bangka pula dia. Ya. Gitu. Keren sih. Aduh. Ya intinya aku berharap juga buat Bang Ronald. Bang Ronald nih ada di lini yang tepat, di kelompok yang tepat. Semoga apapun yang Bang Ronald juga udah
make decision with itu Bang Ronald gak menyesal dan terus mengejar ke arah sana karena buat cari orang yang benar-benar percaya dan satu visi misi sama apa yang lagi Beyond. Karena Beyond kan di masa pembangunan nih, belum jadi gitu ya. Tapi udah banyak yang bisa percaya di level-level fighter seperti yang sekarang ini tuh buat aku sedikit ya adalah nggak percayanya, tapi ya ketika udah dipercayakan kita saling simbiosis mutualisme. Itu sih intinya. Jadi I hope you happy and then you can strive and then you can deliver. Dari tadi IQ saya bekerja. Oh gitu. Mengartikan bahasanya Om Celos ini. Berarti sedikit banyaknya IQ saya kerja hari ini. Iya. Iya kan? Saya titip-titip nambahin dikit lah. Tapi coba Bang Ronald, kan sekarang Bang Ronald udah mulai aktif juga nih konten, udah mulai balas-balasin hatersnya. Ada nggak pesan yang pengen banget diinin buat yang pecinta dan juga yang mungkin masih meragukan Bang Ronald? Oke. Saya senang banget dihujat ya. Nggak tahu kenapa. Semakin kalian hujat saya, motivasi saya untuk menghancurkan Putri semakin besar. Hujat aja saya, nggak apa-apa. Tapi jangan hujat ke keluarga saya. Nggak bagus. Nggak bagus. Itu nggak bagus. Saya mau kalian hujat, mau kalian mohon maaf, kalian maki saya, nggak masalah. Bahkan ada yang saya balas supaya dia makin panas. Oh iya. Banyak yang saya balas. Saya buat panas nih, saya bilang makin panas. Ya itu sih haknya para netizen untuk membuat biasalah namanya dia kan pro-nya ke sebelah, wajar. Itu sih jujur aja saya fight udah lama dan saya untuk masuk ke TV nasional udah lama juga. Jadi saya nggak terkejut. Yang paling pecah lagi waktu saya ketemu sama Mas Wardi itu yang hampir mau ketemu itu, wah banyak banget. Jadi seperti ini saya mau ketemu Putra, ya biasa aja, saya menikmatin. Bahkan bila perlu hujat aja saya, tapi jangan keluarga saya. Itu sih ya. Saya menikmati, terima kasih untuk para pecinta combat sport yang mendukung dan juga yang menghujat saya. Saya terima kasih banyak. Saya tidak sakit hati. Hujat aja saya terus, hujat. Gak apa-apa. Itu aja sih. Tapi menurut saya apapun nanti ketika Bang Ronald udah mengerjakan yang terbaik di Beyond 6, apapun hasilnya pasti akan jauh lebih banyak orang yang lebih mengapresiasi lagi perjalanan Bang Ronald. Karena ini kan baru awal, baru sekali tanding di Beyond. Nanti makin banyak tanding lagi. Iya tuh, baru sekali tanding langsung diketemu sama Putri katanya. Emang Putri berapa kali tanding? Baru sekali juga. 2 kali dia kali di Beyond. Boxing. Iya benar. Mau ketemu boxing sama saya, yakin dia sanggup. Kan belum tentu juga. Iya kan? Boxing dia sekali. Kickboxing juga baru sekali. Kick striking baru sekali. Ya saya kick striking baru sekali. Sama berarti ya? Sama. Kalau mau boxing silakan. MMA juga silakan. Saya sih ya welcome. Tapi kita ngikutin peraturan dari Beyond. Kita menghargain. Saya dikasih wadah aja udah syukur. Puji Tuhan. Apalagi sekarang combat sport makin besar dengan adanya Beyond ya. Puji Tuhan. Apalagi kemarin ada event-event yang tryout itu. Banyak banget. DM saya dari kampung nih. Pelosok-pelosok saya bisa main gak bang? Bukan saya, pengacara yang buat acara saya bilang. Langsung ke admin, langsung masuk sana saya bilang. Iya bang, saya udah daftar nih tapi belum dibalas bang katanya. Wah sombong banget belum dibalas. Bukan gitu. Ini belum direkap. Beyond tryout pertama aja yang daftar itu 4.500 orang. Pecah banget. Dibikin cuman 56 partai. Yang ini nggak tahu nih. Jadinya 70 partai. Mereka udah pada bayar kan? Enggak, yang bayar itu yang diterima doang. Kita Itu udah tuh bayar. dibikin bayar. Udah bayar tapi belum dibalas katanya. Oh kalau bayar berarti udah masuk. Nah iya itu. Dari Medan itu. Bang bantu dong kan deket nih sama Beyond. Deket tapi kan itu gak urusan saya. DM aja saya bilang. Saya fokus latihan nambah lagi kerjaanku saya bilang. Gak latihan. Fokus baca buku. Ada satu kekasan ya. Apa namanya? Ciri khas orang yang latihan di BSA gak mau dibilang latihan. Kenapa sih? Iya, John. Bang Ronald. Biar seru aja ya. Enggak sih emang saat ini saya emang fokus ke IQ. Kemarin latihan IQ. Latihan IQ. Iya. Makanya biar bisa nanti podcast selanjutnya, IQ Ronald bagus ya ternyata. Tapi nggak usah terlalu tinggi-tinggi. IQ Ronald oke ya. Bagus, oke ya. Lumayan bagus. Ya cocok lah ini megang bel. Amin. Amin. Ntar
mungkin ditunda sedikit, tapi kalau udah sampai dapet tuh rasanya bukan main pasti. Itu yang mau dikasih. Meledak itu pasti. Meledak itu pasti. Oke, pesan buat seorang Ronald Siaan dari Ronald Siaan 5 tahun sebelumnya. Jadi 5 tahun lagi ada pesan gak buat Ronald Siaan? Wes, berat sih ini. Tapi ini harus jadi motivasi ya. Iya. Oke silakan. Saya pesan. Esma Padut B1. Saya udah terjun di dunia combat sport ini udah cukup lama dan saya sudah lalang buana. Jadi kesempatan ini 5 tahun ke depan semoga saya bisa mewakili Indonesia untuk bermain di kancah internasional yang pastinya akan merebutkan dan berkarir di kick striking ini. Saya berharap saya salah satunya untuk mewakili Indonesia yang akan ikut partisipasi untuk Grand Prix ini. Amin. Ya, jadi 5 tahun lagi tuh masih jauh. Kalau di striking kan biasanya umur 32 prime-nya. Abang sekarang 27 ya? Masih 5 tahun lagi tuh. Masih menuju prime. Waduh, nambah lagi ya. Berarti anak saya Abdiel udah besar ya? Iyalah, udah besar, rumah juga makin besar, Bos. Amin. Amin. Semoga Dion juga bisa jadi wadah ke Iya, harus sana. tuh. Sekarang aja udah banyak, bahkan sampai pelosok-pelosok. Itu yang DM saya itu dari pelosok itu. Puji Tuhan. Dari pelosok betul, dia bilang. Jauh kali kamu dek mau main. Gak apa-apa bang, katanya. Yang penting saya main, saya terbang nih ke Jakarta katanya. Wih, jadi antusiasnya besar sekali adik-adik kita di luar sana. Jadi semoga lah ya. Ya berharap besar sih dari combat sport. Tapi kan itu Indonesia. influence dari abang juga. Jadi maksudnya menurut saya ya fighter itu lidah-lidah bangsa. Maksudnya atlet itu lidah-lidah bangsa. Karena ya udah jelas gak usah dibuktikan pakai teori. Orang paling terkenal di seluruh dunia nih Cristiano Ronaldo. Bukan presiden siapa gitu. Bukan presiden Amerika yang PR-nya paling tinggi. Cristiano Ronaldo atlet. Iya, betul. Jadi buat saya fighter sebagai atlet ketika ada di wadah yang tepat. Mereka akan kehidupan mereka tuh akan menginfluence orang banyak. Ketika disiarkan secara luar biasa gitu. Maksudnya di PR secara luar biasa. Jadi makanya tugas Bion sebagai promotor tuh itu. Ya tugas fighter bisa deliver apa yang dia latih. Apa yang dia inginkan. Itu ya harus dicek list satu-satu supaya bisa tercapai gitu. Saya seneng sih. Good times. Mantap. Good podcast. Bang Ronald tepuk tangan dulu buat Ronald. I hope the best for you. Pokoknya God bless. Salam buat anak Abdiel. Abdiel. Bini namanya siapa? Fianka. Sitompul. Buat bini juga, buat semua keluarga yang di rumah, pokoknya Bang Ronald. I hope the best for you, for your first main event. Beyond Combat Showbiz lagi lu. Wih gila luar biasa. Jadi ini dia Ronald Nagasakti Siaan. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow apa aja Bang? YouTube saya. YouTube-nya apa? Ronald Siaan Official. Oke, apa lagi? TikTok saya Ronald Siaan 62. Instagram saya Ronald Siaan _ Ronaldnya nggak pakai D ya. Oke. Iya. Dan usaha saya punya usaha dong. Boleh Usahanya dong? boleh. Ya, saya punya usaha minyak saudara. Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng terpercaya, premium. Premium. Apa aja kelebihannya minyak goreng? Wah, yang pastinya semua masakan menjadi nikmat dan pastinya untuk teksturnya, weh, jangan diragukan lagi. Itu dia minyak saudara. Minyak saudara. Masih bawa ke sini. Oh iya, apa sih bang? Mana? Sini bang. Ada pula dia. Ayo dong. Iya, saya itu udah 2 tahun saya kerjasama. Udah 2 tahun saya kerjasama. Oh gitu. Ya saya masih usaha kecil-kecilan, tapi ya udah masuk ke pemerintahan juga. Hey teman-teman. Hey, untuk abang masak boleh dicoba. Minyak saudara, minyak goreng sawit Ronald Siaan. Makasih banyak abangku. Selain buat goreng ikan bisa goreng-goreng fight juga. Oh iya bisa diminum itu ya bang? Bisa, biar licin. Semua yang minum minyak mentong. Amit ah. Kalau buat goreng aja. Ya, goreng apa tuh bisa? Goreng putri? Udah cukup. Nanti putri kepanasan di sana. Kita simpen abangku. Itu jangan lupa Ronald Siaan 62 di Instagram, di TikTok Ronald Siaan 62 juga ya?
TikTok Ronald Sian 62, YouTube saya Ronald Sian Official, Instagram saya Ronald Sian _ Kenapa 62 bang? Saya nggak tahu itu yang muncul. Emang toh dikasih wasit dipakai. 62 nggak tahu. Nggak tahu. Emang lebih gampang nggak tahu. Kan kembali lagi IQ saya kan masih kurang, Bang. Oh, belajar lagi ya, Dek ya. Saya jadi tolong dimaklumin. Oh iya. Maaf, aku yang salah, Bang. Dan juga buat kalian semua jangan lupa beli kopi kenangan Indonesia No Less Sugar. Segera beli kopi kenangan Indonesia No Less Sugar di minimarket dan supermarket terdekat. Asik, mantap. Thank you buat kalian semua yang udah dukung podcast ini, udah dukung channel ini, dan juga udah dukung semua atlet combat sport yang ada di Indonesia. Kita dukung terus Indonesia menjadi hub combat sport di Asia. Mantap. Thank you bang, mantap. Thank you abangku, salam untuk istri Terima kasih. abangku dan sehat selalu. Lagi apa bang? Lagi batuk. Lagi baca. Lagi apa? Sehat selalu. Oh ya, lagi kakaknya. bunting, lagi hamil. Lagi ya semoga Terima kasih. lancar lah semuanya. Pasti, amin. Sukses untuk di Beyond ini. Wah, kami sangat berterima kasih, apalagi saya dan mungkin di luar sana banyak sekali. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ada lagi bang? Silakan. Mau ke kantor Bion? Mau pukulin Sardo yuk? Enggak. Saya nggak dendam sama Sardo. Saya sayang sama beliau. Iya. Masukan dia itu jadi motivasi bagi saya. Enggak, Jadi ayo kita ke sana, kita pukulin dia. Ayo, terima kasih guys buat kalian. Belum. Oh, belum. Stay safe, stay healthy, tetap sehat dan tetap waras. And see you guys on next video. Bye. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.